Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3246 Perjalanan Berburu Harta Karun. Mendengar pengaturan Zhang Zhenqing selanjutnya, Lin Bai berkata dengan lemah, "Baiklah, ikuti mereka sebentar dan lihatlah." Sayang sekali prestasi Su Jin tersebar ke seluruh tubuhnya secara otomatis, bukan karena dia kehilangan ramuan dan ramuannya. Seluruh tubuh kultivasi tersebar. Bahkan jika dia memulihkan luka di tubuhnya, dia masih perlu berlatih lagi selangkah demi selangkah dari seni bela diri. Saya tidak tahu apakah saya bisa menemukan pil penyembuhan yang bagus di sini. Jika itu bisa membuat Su Jin pulih dari cederanya, dia mungkin bisa mempraktikkannya lagi secara perlahan. Orang tua itu baik padaku. Aku datang ke alam rahasia naga putih dan memberiku peta harta karun. Selain itu, aku mempelajari sutra rahasia pedang Danau Pedang. Jika kamu dapat menemukan pil penyembuhan yang bagus, aku akan mencarikannya pil untuk digunakan kembali. Lin Bai berkata dengan lemah di lubuk hatinya. Dengan Zhang Zhenqing terbang menjauh, langsung ke Cakrawala. Sekelompok 5 orang, di wilayah rahasia naga putih dengan kecepatan tinggi. Dalam setengah bulan berikutnya, Zhang Zhenqing, Lin Bai dan lainnya menjelajahi harta karun di alam rahasia naga putih. Pada peta di tangan Zhang Zhenqing, total lebih dari 20 titik harta karun ditandai. Sekarang dalam setengah bulan ini, Lin Bai dan yang lainnya telah menemukan banyak harta karun dan pil. Namun, pil ini adalah pil tingkat rendah, yang tidak terlalu berguna untuk seni bela diri di alam kekaisaran. Setengah bulan kemudian, Lin Bai dan Zhang Zhenqing muncul di tepi sungai. Alirannya masih berdeguk. Setelah kelimanya jatuh ke tanah, Zhang Zhenqing mengeluarkan peta harta karun dari tas penyimpanan. Setelah melihat ke satu sisi dengan hati-hati, Zhang Zhenqing menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya dan berkata, "Ini seharusnya tempatnya." Menurut catatan di peta harta karun, para prajurit Zhangjia menemukan beberapa tanda khusus di sini, tetapi karena waktu, mereka tidak mengeksplorasi secara detail. Jika peta harta karun mencatat dengan benar, pasti ada sebuah gua di sini. Mari kita perhatikan baik-baik apakah kita dapat menemukan gua ini. Perintah Zhang Zhenqing. Mereka mengangguk sedikit, dan segera berpencar, dan mulai mencari gua di tepi sungai dan di antara pegunungan sekitarnya. Saat dia mencari, Lin Bai memikirkan garis awal pegunungan Bailong, dan berbisik, ini terletak di sekitar area tengah pegunungan Bailong. Orang seni bela diri yang dapat memiliki gua di sini pasti berada di dalam naga putih. Sekte pada waktu itu. Dia adalah sosok yang luar biasa, setidaknya di tingkat murid dalam dan tetua. Sepertinya ini adalah tempat terbaik yang kami temukan dalam waktu setengah bulan. Dari sebaran geografis pegunungan Bailong, Lin Bai berspekulasi bahwa jika ada gua di sini, itu pasti gua sosok luar biasa dalam klan Bailong. Tanda pada peta yang ditinggalkan oleh Zhangjia adalah bahwa para pejuang Zhangjia menemukan tempat ini dengan benda khusus berburu harta karun, tetapi mereka tidak menemukan lokasi gua tersebut. Oleh karena itu, kami mencatat situs harta karun ini dan menunggu para pejuang di belakang datang ke harta karun itu lagi dan menjelajahinya. Dalam siklus seperti itu, seseorang akan menemukan harta karun di sini. Tidak hanya Zhangjia, tapi juga kekuatan lain yang memasuki pegunungan Bailong. Mereka juga menemukan bahwa poin harta karun yang tidak dapat ditemukan di sini telah dicatat. Entah alatnya tidak cukup, atau susunan poin harta karunnya terlalu kuat. Mereka tidak bisa menghancurkannya. Jadi mereka akan mencatat poin harta karun ini, dan ketika tanah rahasia naga putih dibuka, mereka akan masuk lagi untuk mengganti peralatan dan benda susunan yang rusak untuk menjelajahi harta karun. Jika Anda memegang kompas di tangan, misalnya. Kompas ini adalah salah satu kompas berburu harta karun Zhangjia. Kompas dapat mendeteksi semua fluktuasi susunan dalam radius kilometer dari tempat yang dilewati prajurit tersebut. Pada saat itu, para pejuang Zhangjia merasakan fluktuasi susunan dengan kompas.
Namun ketika mereka datang ke sini untuk menjelajah secara detail, mereka tidak menemukan lokasi gua tersebut. Namun, waktunya telah tiba lagi. Mereka hanya dapat mencatat hal ini dan menunggu para prajurit di belakang masuk dan mencari harta karun. Sepanjang hari mereka mencari. Saat senja, mereka berlima kembali ke sungai lagi. Zhang Zhenqing berkata, "Saya tidak menemukannya. Bagaimana dengan Anda?" Zhang Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak ada yang lain di sini kecuali gunung dan pepohonan yang tandus." Zhang Tian juga berkata, "Saya tidak menemukannya." Zhang Miao berkata dengan suara rendah, "Saudara King, apakah kita mencari tempat yang salah?" Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, menandakan bahwa dia belum menemukannya. Zhang Zhenqing mengeluarkan peta itu lagi, melihatnya dengan hati-hati dan berkata, "Ya, itu di sini." Saat ini, Zhang Zhenqing mengeluarkan kompas dari tas penyimpanan. Setelah kekuatan spiritual disuntikkan, sebuah tenda merah yang menusuk muncul di kompas. Zhang Zhenqing berkata dengan suara rendah, "Kompas menunjukkan lampu merah, yang menunjukkan bahwa ada susunan ajaib di sini. Selama Anda menemukan susunan ini, Anda dapat menemukan lokasi gua." Pada saat itu, para prajurit Zhang Jia tidak punya pilihan selain pergi karena mereka belum menemukan susunan ini dan menghabiskan lebih dari sebulan di sini. Pertanyaannya adalah, di mana susunan ini? Zhang Zhenqing melihat sekeliling ke pegunungan hijau yang luas dan perairan, beberapa keraguan. Segera, Zhang Zhenqing sedang memegang peta dan kompas, berjalan dan berhenti di hutan pegunungan, terkadang melihat peta harta karun, terkadang melihat kompas di tangannya. Kompas hanya dapat memperkirakan lokasi secara umum, tidak dapat menemukan lokasi pasti gua tersebut. Beberapa orang sedang duduk di tepi sungai sambil mengobrol. Setelah istirahat beberapa saat, Lin Bai tiba-tiba melihat ke sungai dan berkata, "Sudahkah kamu memeriksa sungai ini?" Zhang Hu berkata sambil tersenyum, "Saudara Lin, kamu bercanda. Siapa yang akan memasukkan rumahnya ke dalam air ini? Ikan lain." Zhang Tian berkata, "Saudara Lin, maukah kamu memasukkan rumahmu ke dalam air ini?" Terlebih lagi, lebar sungai sekitar 3 meter dan kedalaman 1 kaki. Jelas sampai ke bawah. Apakah Anda masih perlu memeriksanya? Dengan mata telanjang, Anda dapat melihat semua yang ada di aliran, dan Anda tidak perlu memeriksanya sama sekali. Zhang Miao berkata dengan lembut, "Ya, Saudara Lin, tidak ada yang akan menempatkan rumahnya di selokan kecil ini." Mendengar apa yang mereka katakan, Lin Bai tiba-tiba mengedipkan matanya dan berkata dengan suara rendah, "Jika dia tidak sendirian." Zhang Hu tertegun dan bertanya, "Apa maksudmu, Saudara Lin?" "Saya biasa menemukan mayat iblis yang memurnikan alkimia di istana ketika saya baru saja memasuki alam rahasia naga putih. Karena mayat iblis dapat membuat alkimia. Kalau begitu, dengan pencapaian alkimia Bailongzong pada saat itu, jika klan iblis datang untuk menyembah sekte tersebut, sekte naga putih juga akan menerimanya, bukan? Pusat kerajaan suci selalu menjadi waktu yang makmur bagi ribuan ziarah. Baik kerajaan suci maupun keluarga, atau klan, bersedia menerima klan iblis yang kuat. Klan iblis yang kuat dapat pergi ke Keqing di negara suci pusat untuk memuja klan dan menjadi hewan suci pelindung klan. Mengapa mereka tidak bisa membuat alkimia? Lin Bai Huoran berdiri dari tanah dan melihat sungai di depannya. Dia pergi ke sungai dan memeriksanya sedikit. Tiba-tiba, mata Lin Bai berkedip dan melihat pada sesuatu di aliran. Bab 3247 Ikan Mas Melompati Gerbang Naga. Saat Lin Bai berada di tepi sungai, memperhatikan setiap tetes air, setiap kerikil. Tiba-tiba, mata Lin Bai bersinar, dan di antara batu-batu ini, dia menemukan batu yang sangat istimewa. Ini adalah batu merah dan kuning. Kedua warna tersebut terjalin dan terjalin di atas batu, yang sangat indah. Lin Bai berjalan mendekat,
melangkah ke sungai, meraih ke dalam sungai, mengambil batu dua warna dan meletakkannya di telapak tangannya dan mempelajarinya dengan cermat. Lihat, Saudara Lin. Pada saat ini, Zhang Hu dan orang lain di tepi sungai tiba-tiba mengedipkan mata dan melihat ke sungai. Wajah Lin Bai berubah, dan dia bangkit dengan tergesa-gesa. Berdiri di udara, Lin Bai melihat ke bawah dan melihat aliran sungai di bawah. Saat Lin Bai Gang baru saja mengeluarkan batu merah dan kuning dari sungai, ada lubang hitam di bawah batu itu. Saat ini, semua air aliran dari sungai mengalir ke dalam lubang. Tampaknya lubang tersebut telah berubah menjadi lubang hitam, menelan aliran sungai di sini. Semakin banyak air yang mengalir ke dalam lubang kecil, lubang tersebut secara bertahap juga menjadi lebih besar, secara bertahap berubah menjadi lubang hitam besar, cukup untuk memungkinkan seseorang masuk ke dalam lubang besar. Menemukannya. Mata Lin Bai berbinar, minta Zhang Zengqing datang ke sini. Bagus. Zhang Miao berlari ke hutan untuk mencari Zhang Zengqing, yang masih mencari harta karun. Mendengar Lin Bai menemukan pintu masuk, Zhang Zengqing dan Zhang Miao segera datang ke tepi sungai dan melihat lubang hitam besar di sungai, yang membuat Zhang Zengqing bahagia. Lin Bai lalu berkata, "Saya pergi dulu, masuk dan melihat. Ikuti saya." Zhang Zengqing menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saudara Lin, hati-hati." Lin Bai mengangguk sedikit, lalu segera terbang dan jatuh langsung ke dalam lubang gelap. Di dalam gua yang gelap, tubuh Lin Bai terjatuh dengan cepat. Pada saat yang sama, Lin Bai mengeluarkan batu bercahaya dari tas penyimpanan untuk menerangi area sekitarnya. Segera, Lin Bai jatuh ke dasar. Ketika Lin Bai jatuh ke dasar pada saat itu, beberapa batu bersinar di bawah, menyalakan cahaya, dan menyebarkan kegelapan di sekitarnya. Lin Bai mendongak dan melihat istana berwarna-warni di depannya. Aliran sungai yang mengalir dari gua besar tampak seperti pemandangan di depan istana. Saat ini, Zhang Zengqing dan orang lain tertinggal di belakang Lin Bai. Mereka pun dikejutkan dengan istana warna-warni di depan mereka. Wah, cantik sekali. Zhang Miao adalah seorang wanita. Saat dia melihat istana, matanya bersinar dan sangat menyukainya. Ini seperti istana yang indah. Zhang Tian juga berkata dalam-dalam. Di istana berwarna-warni ini, bangunannya sangat kuat. Tanahnya dilapisi bebatuan warna-warni yang memancarkan cahaya menawan. Di sekeliling dekorasi terdapat beberapa karang bawah air. Sebelum tiba di istana, Lin Bai mendongak. Pada plakat di pintu depan istana, ada 5 karakter ikan mas melompati gerbang naga. Namun di puncak istana, hampir semua orang menganggap ikan mas sebagai totemnya. Zhang Tian berkata dengan suara rendah, "Saudara Lin, saya rasa Anda benar. Penguasa tempat ini seharusnya bukan Teran, tapi klan iblis. Terlebih lagi, kemungkinan besar ikan mas akan berkembang menjadi setan." Zhang Hu berkata dengan suara rendah, "Ya, hanya ada sedikit danau dan kolam di pegunungan Bailong. Tidak ada jalan lain. Klan iblis ini hanya dapat membangun istana di sungai ini." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Ketika saya datang ke sini sebelumnya, saya dapat melihat bahwa tempat ini terletak di sekitar area tengah pegunungan Bailong. Prajurit yang dapat memiliki istana dan gua di sini jelas bukan prajurit biasa. Karena ada istana di sini, ayo masuk dan mencarinya. Mungkin akan ada banyak harta karun di sini." Zhang Zengqing berkata dengan wajah bahagia, "Baiklah, pergi dan temukan." Pintu istana telah dibuka sejak lama. Zhang Zengqing berkata, "Tempat ini agak besar. Ayo menyebar, mencari, dan berkumpul di gerbang. Jika Anda menemukan sesuatu yang berguna bagi Anda dapat mengambilnya. Anda tidak perlu melaporkannya. Jika tidak berguna bagi diri Anda sendiri, Anda dapat menyerahkannya dan saya akan membawanya kembali ke keluarga saya." Zhang Zengqing juga tahu bahwa semua orang mencari harta karun. Tentu saja,
tidak mungkin menyerahkan semua harta yang ditemukan kepada keluarga. Oleh karena itu, di hari-hari pencarian harta karun ini, kita semua meninggalkan banyak harta yang berguna untuk diri kita sendiri, dan semua harta yang tidak berguna langsung diserahkan kepada Zhang Zhengjing. Setelah tiba di Zangjia, Zhang Zhengjing akan memberikan semua barang yang tidak berguna ini kepada Zhang dan menyimpannya di rumah harta karun. Lin Bai dan yang lainnya mengangguk sedikit, dan segera berpencar dan pergi ke arah yang berbeda. Dan Lin Bai juga melangkah ke sebuah lorong dan berjalan ke depan, bergumam di sepanjang jalan, saya tidak tahu di mana ruang alkimia di sini. Ini adalah harta karun terbaik di gua murid Bai Longzong. Tentu saja itu adalah pil. Lin Bai di lorong ini, setiap ruangan mencari masa lalu secara detail. Segera, ketika Anda sampai di ujung lorong, ada sebuah gerbang batu dengan pola indah di atasnya. Di antara kedua pintu itu terdapat tungku pembakaran. Menemukannya. Wajah Lin Bai tampak gembira, dan sosoknya bergetar. Dia muncul di luar pintu ruang alkimia. Dia mencoba yang terbaik untuk mendorong gerbang istana ini hingga terbuka. Saat gerbang dibuka, ada sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan terdapat kompor alkimia emas ungu. Ketika Lin Bai membuka pintu dan masuk, gelombang kekuatan yang kuat datang dari kompor alkimia ungu dan emas, menyapu tubuh Lin Bai. Tungku bagus, ada resonansi antara langit dan bumi. Lin Bai ternganga melihat kompor alkimia di depannya, dan dia terkejut. Di benua kuno, tungku alkimia juga dibagi menjadi 3 atau 6 tingkatan. Namun di antara tungku alkimia terbaik adalah yang dapat meningkatkan peluang menjadi alkimia. Namun, tungku alkimia dengan resonansi langit dan bumi sangat meningkatkan intensitas alkimia. Ini adalah tungku alkimia yang paling didambakan oleh para alkemis tingkat raja. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ada kurang dari 10 tungku alkimia yang dapat mengetahui suara resonansi antara langit dan bumi di benua kuno saat ini. Lin Bai tidak bisa menahan senyumnya. Lin Bai berjalan mengitari kompor alkimia. Dia melihat anggur pernikahan dengan hati-hati. Saat membuka tutup tungku, dia bisa melihat ada bau obat yang kuat. Bau obat. Wajah Lin Bai sangat gembira, ini masih 1 juta tungku pemurnian. 10.000 tungku pemurnian adalah tingkat tungku alkimia. Singkatnya, tungku ini dapat memurnikan setidaknya 10.000 jenis pil. Anda harus tahu bahwa semakin banyak pil yang dimurnikan oleh tungku alkimia, akan ada sajak dan di dalam tungku, yang akan sangat meningkatkan peluang untuk menjadi pil. Di benua kuno, tungku alkimia sepanjang tahun pada dasarnya adalah tungku multi pemurnian. Jika ada 1000 tungku pemurnian, pasti akan menimbulkan persaingan beberapa sekte pemurnian obat. Jika ada 10.000 tungku pemurnian, diperkirakan akan menyebabkan pertumpahan darah. Bab 3248 Kompor Ikan Mas Emas Ungu. Saat Lin Bai dan yang lainnya sedang mencari harta karun di istana ini, kelompok prajurit lain juga datang ke sini. Mereka terjatuh dari lubang besar di atas sungai dan terkejut melihat istana berwarna-warni di depan mereka. Ada istana yang mewah di sini, seperti istana naga. Sekelompok tentara berseru kaget. Kelompok seni bela diri ini, totalnya lebih dari 20 orang, berkultivasi di ranah tripod antara yang pertama dan ketiga. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria muda dengan wajah gelap dan alis pedang serta bintang, memegang kipas lipat di tangannya. Pada kipas lipat di tangannya, setelah dibuka, ada 2 kata, tidak mungkin. Kelompok orang ini, yang sangat menakjubkan berasal dari jenius Canyang Zong Kabupaten Longhe, orang pertama adalah anak yang tidak adil. Karena pintu masuknya sudah dibuka sebelumnya, sepertinya tidak ada cara mudah untuk Anda buka sebelum datang ke sini. Sepertinya tidak ada cara mudah bagi kita untuk membuka pintu masuk. Selama mereka bukan pejuang di kota Badao, semua prajurit lainnya akan dibunuh dan membawa harta karun ke sini.
Tuan muda Elong yang nakal mengguncang kipas lipat, dan sudut mulutnya memunculkan senyuman dingin. Ya, kakak senior Elong. Orang-orang seni bela diri yang berada di samping Pangeran Elong yang nakal menganggukkan kepala dan mengepalkan tangan mereka. Dalam sekejap, orang-orang ini bergegas ke istana dan berpencar, mencari harta karun, sambil mencari Lin Bai dan yang lainnya. Di dunia kuno, meskipun produk jadinya sangat bagus, tetapi secara umum, setelah memurnikan 100 jenis pil, kekuatan obat di dalam tungku akan bertentangan satu sama lain, sehingga menyulitkan pil yang dimurnikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efek yang diinginkan. Selain itu, banyak tungku alkimia yang tidak dapat mendukung pemurnian 100 jenis pil sama sekali. Banyak tungku akan retak setelah memurnikan paling banyak lusinan pil. Oleh karena itu, para alkemis di dunia kuno pada dasarnya hanya akan memilih untuk memurnikan pil yang sesuai dengan spesialisasi mereka. Salah satunya adalah pil ini dapat dimurnikan secara ekstrim, dan yang lainnya adalah tungku tidak akan retak karena konflik kekuatan obat. Misalnya, alkemis di Gunung Hulusan dan alkemis yang memurnikan pil darah suci hanya dapat memurnikan pil darah suci dan jenis pil khusus lainnya. Tentu saja, mereka juga dapat memurnikan pil lain, tetapi secara umum, pil yang paling terampil dan paling sering dimurnikan adalah pil darah suci. Oleh karena itu, jika Anda dapat menemukan 10.000 tungku pemurnian di tanah kuno, itu adalah harta langka bagi sang alkemis. Di negeri kuno, tungku seni bela diri yang dikenal saat ini adalah kuil Buddha di tanah Buddha Shizu, yang disebut Tungku Buddha Seribu Wajah. Itu adalah salah satu harta karun kuil. Di Kerajaan Suci Pusat, ada juga 10.000 tungku pemurnian, yang berada di tangan Master Nasional dan disebut Tungku Iblis Binatang. Selain itu, di benua kuno, mungkin kekuatan sektarian lainnya juga memiliki ribuan tungku pemurnian, tetapi mereka tersembunyi secara diam-diam dan tidak diketahui. Ini benar-benar sebuah tungku. Lin Bai mengelilingi tungku alkimia emas ungu ini, melihat ke atas dan ke bawah dengan hati-hati, yakin bahwa ini adalah 10.000 tungku pemurnian, warnanya mengejutkan. Segera, sederet kata ditemukan di tungku ungu dan emas, dan 5 karakter tertulis di atasnya, tungku ikan mas ungu emas. Jelas ditinggalkan oleh pemilik tungku. Barang bagus, simpan dulu. Lin Bai melambaikan satu tangan dan memasukkan kompor ikan mas ungu emas ke dalam tas penyimpanan. Tidak ada pil di dalam tungku, dan tidak ada apa-apa. Setelah menyingkirkan tungku, Lin Bai menjelajah dengan hati-hati di ruang alkimia untuk menemukan hal-hal baik lainnya. Tetapi setelah mencari dalam waktu yang lama, meskipun dia menemukan beberapa harta karun yang bagus, itu tidak berguna bagi Lin Bai. Namun, Lin Bai juga dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Meskipun saat ini tidak ada gunanya, dia juga bisa mengeluarkannya dan menjualnya. Setengah jam kemudian, Lin Bai keluar dari ruang alkimia dan berkata dengan lemah, "Ini adalah ruang alkimia dan tempat untuk memurnikan pil." Artinya, pasti ada tempat lain di istana ini untuk menyimpan pil. Di mana tempat ini? Diperkirakan Zhang Zhenqing dan rekan-rekannya akan segera menemukan ruang pil di sini. Lin Bai keluar dari ruang alkimia dan memeriksanya lagi dengan cermat. Lin Bai berjalan di lorong yang terbuka dan sunyi ini, dan berjalan maju perlahan. Tapi setelah Lin Bai mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti berjalan di saluran, berbalik sedikit, dan melihat ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa jalan di belakangnya masih kosong. Tapi wajah Lin Bai sangat aneh, dia berdiri di tempat yang sama beberapa saat, lalu melanjutkan. Tapi ketika Lin Bai berjalan keluar 3 langkah lagi, pedang iblis di tas penyimpanan tiba-tiba keluar dari sarungnya, dan sentuhan pedang dingin menusuk punggungnya. Poh! Ada percikan darah. Lin Bai menoleh ke belakang sedikit. Saat ini, ada seorang prajurit di belakangnya yang tertusuk pedang Lin Bai. Pemuda itu ditikam tepat di jantungnya oleh pedang Lin Bai. Sebelum dia meninggal, dia menatap Lin Bai dengan mata terbelalak dan bertanya.
Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Lin Bai menendang tempat ini dan jatuh 100 meter jauhnya. Darah memancar keluar dan mewarnai bumi menjadi merah. Setelah berjuang di tanah beberapa kali, dia kehilangan nafas hidupnya. Lin Bai menghampiri dan mengambil tas penyimpanan dari tubuhnya. Setelah membukanya, dia mengeluarkan sebuah token yang bertuliskan 3 karakter besar, Chen Yangzong. Tanpa diduga, seseorang telah datang, dan masih menjadi murid sekte Chanya. Mata Lin Bai berbinar. Setelah menyimpan tas penyimpanannya, dia berbalik dan menghilang di lorong. Tidak, diperkirakan Zhang Zhenqing dalam bahaya. Begitu Lin Bai berbalik untuk pergi, sekelompok prajurit muncul di bagian ini. Melihat mayat tergeletak di tanah, mereka segera terbang dan berseru, "Adik Li, adik Li. Adik Li sudah mati." Dan itu merupakan pukulan ke tenggorokan. Pedang yang sangat cepat. Apakah itu lagu Zuo dari sekte pemburu? Apakah ini murid sekte pemburu di sini? Para pejuang ini mulai berbisik. Tidak peduli siapa itu, kakak senior Erlong telah memerintahkan kita untuk membunuh semua orang yang bukan pejuang di kota Badao. Sekarang mereka sudah bergerak, kita tidak boleh menahan diri. Temukan mereka dan kirim mereka ke bawah untuk menemui Raja Neraka. Kelompok prajurit ini berdiri dan segera berpencar, dengan panik mencari para prajurit di sini. Lin Bai baru saja keluar dari beberapa lorong ketika seorang prajurit muncul di depannya. Melihat Lin Bai, dia berkata dengan suara dingin, "Apakah kamu membunuh adik bela diri Li?" Lin Bai melihat pria ini dan memenangkan tripod budidaya. Kekuatannya ada di seluruh dunia. Matanya berkilat liar dan niat membunuhnya melonjak. Lin Bai diam-diam mengeluarkan pedang dari tas penyimpanan dan menatap pria itu dengan dingin. Di bagian itu, hembusan angin mematikan bertiup. Di saat berikutnya, mereka berdua bergandengan tangan dan bertarung sengit di saluran terbuka ini. Jangan tanya alasannya, jangan tanya asal-usulnya, jangan ucapkan sepatah kata pun, lalu saling hunuskan pisau. Bab 3249 Murid dari Sekte Matahari Terbenam. Adik laki-laki Li, apakah kamu membunuhnya? Di depan Lin Bai, seorang pemuda berambut panjang dan syal menatap Lin Bai dengan dingin. Wajah Lin Bai mendung dan cerah. Kilatan di tas penyimpanan, dan pedang iblis muncul di tangannya. Pada saat itu, kedua tangan, pedang dan tinju dalam pertemuan sengit ini. Untungnya, besi dewa yang ditempa di istana ini tidak biasa, dan tidak runtuh dalam sekejap setelah Lin Bai dan 3 prajurit yang memenangkan tahta. Kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran adik bela diri Li akan mati di tanganmu. Setelah beberapa gerakan, pria itu mundur 100 meter dan menatap Lin Bai dengan dingin. Segera, dia menghentakkan kakinya, dan seluruh kekuatan tubuhnya bangkit dari tanah dan mengembun di tinjunya. Udara panas yang mengerikan menyebar. Tangannya seakan meluluhkan segala sesuatu di dunia. Tangan besi cair. Pria itu mendengus dingin dan bergegas menuju Lin Bai sambil mengepalkan tangannya. Lin Bai segera mengelak dan membiarkan pukulannya mengenai pilar batu di belakang Lin Bai dengan suara keras. Pilar batu yang tidak bisa dihancurkan ini dihancurkan oleh pria ini. Terlebih lagi, ketika Lin Bai menoleh ke belakang, dia dapat melihat bahwa tempat yang terkena tinju telah meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lin Bai melihat tangan pria itu lagi, dan melihat tangannya semuanya merah. Ada uap panas di tubuh mereka. Tangannya seolah meluluhkan segala sesuatu di dunia. Menghadapi pria ini, Lin Bai tidak panik sama sekali. Dengan lambaian pedangnya, dia merasakan cahaya putih di sekujur tubuhnya. Seluruh orang bersinar seperti bulan yang cerah, 9 pedang untuk memotong bulan. Ambillah hidupmu. Pria itu meraung dan bergegas menuju Lin Bai. Lin Bai mengayunkan pedangnya ke arahnya. 9 pedang pemotong bulan bertarung sengit dengan wajah dan tangan besi pria ini.
Bang 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 bang. 9 pedang untuk memotong bulan. Pedang pertama, bulan terbit ke timur. 9 pedang untuk memotong bulan. Pedang kedua, bintang bergerak dari bulan ke bulan. 9 pedang untuk memotong bulan. Pedang ketiga, awan untuk melihat bulan. Teknik pedang bergerak dikeluarkan dari tangan Lin Bai. Prestasinya hingga meraih posisi teratas tak kalah dengan pria ini. Saya dikalahkan. Pada saat ini, pria itu menemukan kelemahan dalam teknik pedang Lin Bai dan memukul dadanya dengan keras. Lin Bai hanya merasa dadanya seperti terpanggang oleh api neraka, dan dia terbang dengan berantakan. Ketika dia jatuh 100 meter jauhnya, Lin Bai melihat ke bawah dan melihat ada benda gelap seukuran kepalan tangan di dadanya, dan daging serta darahnya telah terpanggang hingga hitam hangus. Kamu tidak dapat melarikan diri hari ini meskipun kamu memiliki kemampuan untuk menguasai surga. Pria itu mendengus dingin dan keluar lagi. Metode tubuhnya melintas dengan liar dan mendekati Lin Bai. Pada saat pria itu mengancam akan membunuh Lin Bai dengan satu pukulan. Di tubuh Lin Bai, pedang yang kuat menyebar. Teknik pedang memotong naga. Keterampilan pedang Lin Bai tiba-tiba berubah, dan pedang yang tajam dan luar biasa jatuh dari langit. Pria yang menyerang wajah Lin Bai terkejut, tidak, bagaimana pedangnya tiba-tiba menjadi begitu ganas. Pria ini berseru, dan dengan cepat mundur, tetapi pada saat kritis ini, pedang Lin Bai menghantam dan mengenai pria itu. Beri aku tawa kecil. Kepala pria ini langsung dipotong oleh pedang Lin Bai. Lin Bai diam-diam berjalan mendekat dan mengambil tas penyimpanan pinggang pria itu, lalu meninggalkan lorong ini. Benar saja, kekuatan pedang pemotong naga lebih kuat. Meskipun 9 pedang pemotong bulan itu luar biasa, perjalanannya masih panjang dibandingkan dengan pedang pemotong naga. Lin Bai meletakkan tas penyimpanan pria itu dan langsung meninggalkan lorong. 9 pedang memotong bulan dan pedang memotong naga sepenuhnya merupakan teknik pedang dengan tingkat yang sama. Teknik pedang pemotong naga diciptakan oleh Lin Duo setelah menghabiskan kerja keras seumur hidupnya. Itu adalah salah satu teknik pedang unik di negeri kuno ini. Bukan hanya beberapa pedang di daratan pada bulan September, tapi bukan hanya beberapa pedang di daratan. Baru saja Lin Bai menggunakan 9 pedang untuk membunuh orang ini, tapi jelas tidak cukup kuat untuk membunuhnya. Dia juga mengetahui kekurangannya dan melukainya dengan satu pukulan. Namun pada akhirnya, Lin Bai tiba-tiba mengubah teknik pedangnya. Pada saat kekuatan pedang pemotong naga pecah, dia langsung membunuhnya. Lin Bai baru saja pergi dari sini. Mendengar suara kekerasan tersebut, para murid Sekte Ken yang datang ke bagian ini satu demi satu. Di antara mereka, ada pemuda nakal Panjang. Kakak senior Matahari. Saudara Sun terbunuh. Sulit dipercaya bahwa ada pedang lain yang membunuhnya. Bisakah seseorang di alam rahasia naga putih membunuh kakak senior Sun dengan satu pedang? Murid-murid dari sisa sekte yang ini berseru kaget, dan memandang tuan muda yang nakal itu dan berkata, saudara bela diri yang lebih tua Elong, mungkinkah orang-orang seni bela diri di sini adalah orang-orang yang telah memenangkan posisi tertinggi di kerajaan kekaisaran? Sekolah-sekolah besar. Tuan muda yang nakal itu melihat sekeliling, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Lihat sekeliling sini. Jelas sekali bahwa orang ini menggunakan sebagian tangan dan kakinya ketika membunuh kakak bela diri Sun. Jika dia seorang pejuang yang memenangkan posisi teratas di wilayah tersebut, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak uang. Dia pasti seorang pejuang muda. Lagi pula, apakah menurutmu kakak bela diri Sun itu bodoh? Jika dia bertemu dengan seorang pejuang yang telah memenangkan posisi teratas posisi, apakah dia masih akan melakukannya? Jika Anda melihat jejak yang tertinggal di tanah di sini, itu jelas ditinggalkan oleh rahasia, tangan besi lava, dari sisa sekte yang. Anak itu berkata dengan ringan. Siapa itu?
Bunuh adik laki-laki Li dan kakak laki-laki Sun, dan semuanya dibunuh dengan satu pedang. Di antara generasi muda, siapa yang punya kemampuan sehebat itu? Bahkan Zuo Song dari Sekte Huntian pun sulit melakukannya. Apakah itu yang dari Dewa Pedang Jianhu? Para prajurit dari sisa sekte yang berseru berturut-turut. Tidak mungkin, katanya dengan suara dingin. Dewa Pedang kecil telah dihancurkan dengan danau pedang. Dia tidak bisa muncul lagi di pegunungan Bailong. Siapakah orang ini? Bisik prajurit sekte Canya. Tidak peduli siapa orang ini, temukan dia, dan segera menjadi jelas bahwa bahkan membunuh kita dua orang dari sekte Canyang, orang ini tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Carilah. Dia pasti masih ada di istana ini. Setelah itu, jangan buru-buru mencariku, jangan buru-buru memberitahuku. Tuan muda itu berkata dengan enteng. Ya, kakak senior Elong. Orang-orang ini mengangguk satu demi satu, berbalik dan berpencar, mencari jejak Lin Bai. Setelah semua orang pergi, dia berdiri di lorong ini, memegang kipas lipat di telapak tangannya, dan berkata dengan suara dingin, Dewa Xiao Jian, Hua Tianxing. Kamu pasti sudah mati. Setelah membisikkan beberapa kata, anak itu berbalik dan menghilang di bagian ini. Bab 3250 Masalah. Lin Bai bolak-balik di antara lorong. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba melihat seorang wanita berjalan di lorong depan dan berseru, Nona Zhang Miao. Zhang Miao mendongak dan menangis sambil tersenyum, Saudara Lin, pernahkah kamu menemukan harta karun? Lin Bai berkata tanpa ekspresi, masalah ini akan dibicarakan di masa depan, kita punya masalah, seseorang telah datang. Zhang Miao berseru kaget dan bertanya, siapa itu? Lin Bai berkata dengan suara rendah, para murid Sekte Canyang baru saja menyerahkan tangan mereka. Zhang Miao berkata dengan suara rendah, jika murid Sekte Ken yang tiba, maka itu berarti Tuan Muda Nakal Elong juga telah datang. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apakah anak nakal itu telah datang atau belum. Namun, karena beberapa orang sudah datang ke sini, kami tetap tidak bisa membubarkan diri dengan cara ini. Sebaiknya kita menemukannya secepat mungkin. Kita mungkin lebih aman bersama-sama. Apakah Anda tahu di mana Zhang Zhenqing dan yang lainnya berada? Zhang Miao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Setelah kami berpamitan, kami pergi menjelajahi harta karun itu. Tapi saya belum bertemu dengan murid Sekte Canya. Lin Bai berkata, lalu ikuti saya. Mari kita temukan mereka bersama-sama. Zhang Miao mengangguk sedikit dan segera mengikuti Lin Bai. Lin Bai dan Zhang Miao, di istana, dengan cepat berangkat untuk menemukan Zhang Tian, Zhang Hu dan Zhang Zhenqing. Istana ini sangat besar sehingga dapat menampung ratusan orang. Ditemukan. Lin Bai hanya bisa membawa Zhang Miao ke dalam saluran, perlahan-lahan melihat ke atas. Pada saat ini, suara keras datang, yang menarik perhatian Lin Bai. Siapa kamu? Kamu menginginkan hidupmu. Bunuh dia. Dengan baik. Tampaknya kultivasi pria ini tidak begitu kuat. Sepertinya bukan dia yang membunuh kakak senior Li dan Sun. Tidak peduli, bunuh dia, katakan. Sebuah suara dingin datang dari sebuah lorong. Ikuti aku. Lin Bai membawa Zhang Miao ke tanah dengan cepat. Dia melewati beberapa bagian secara berurutan. Dia tiba-tiba sampai pada satu bagian. Dari mereka. Dia mendongak dan melihat Zhang Hu dikepung oleh 3 prajurit yang paling penting di wilayah kekaisaran. Dia tersungkur ke tanah dengan darah di sekujur tubuhnya. Dia sangat malu. Saat ini, ketiga pria itu yang mengepung Zhang Hu bergegas dan menyerang kepala Zhang Hu dengan teknik tinju yang ganas, dan mereka akan membunuh Zhang Hu. Wajah Zhang Hu menunjukkan keputusasaan. Di bawah pengepungan ketiga orang ini, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Pada saat kritis ini, tiba-tiba dari belakang Zhang Hu, cahaya pedang datang untuk membunuh Zhang Hu,
dan 3 orang yang mengepung Zhang Hu terbang dengan satu pedang untuk menyelamatkan Zhang Hu. Saudara Lin. Zhang Hu berseru kaget. Nona Zhang Miao, jaga dia. Setelah Lin Bai membisikkan sepatah kata pun, dia melihat ketiga orang di depannya. Ketiga pria itu terkena pedang Lin Bai dan terbang keluar. Wajah mereka terkejut dan berkata, teknik pedang ini tidak boleh ada kesalahan. Teknik pedang yang sangat kuat. Adik laki-laki Li dan kakak laki-laki Sun pasti mati di tangannya. Cepat, beritahu kakak senior Elong untuk datang. Ketika mereka melihat Lin Bai, mereka segera mengeluarkan token dari tas penyimpanan. Melihat mereka mengeluarkan token itu, Lin Bai tentu saja tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana dia bisa melakukan apa yang mereka inginkan? Lin Bai mengambil tindakan tegas dan menyerang ketiga pria itu dengan pedang tajam. Pedang sedingin es itu melintas di langit. Ketiga pria itu mengangkat kepala satu demi satu dan menatap Lin Bai. Murid mereka terpesona oleh pedang Lin Bai. Poh! Begitu cahaya pedang jatuh, kepala mereka terangkat. Tubuh dingin ketiga pria itu tergeletak di tanah. Dan sekarang, token suara mereka terhubung. Lin Bai menghampiri dan mencoba menyimpan tas penyimpanan mereka. Namun, dia melihat susunan pada token suara aktif. Tapi tidak ada yang berbicara. Saudara Lin, apa yang terjadi di sini? Zhang Hu datang dan bertanya. Lin Bai segera mengangkat tangannya dan meminta Zhang Hu untuk tidak berbicara. Dan Zhang Hu segera tutup mulut, mengikuti mata Lin Bai untuk melihat tanda suara itu. Pada saat ini, di ujung lain dari token itu, terdengar tawa dingin, haha, aku tahu kamu bisa mendengarku. Hargai kesempatanmu untuk hidup sekarang. Saat aku menangkapmu, aku akan membuatmu ingin hidup atau mati. Di ujung lain token itu terdengar suara sedingin es Elong. Lin Bai menyimpan tas penyimpanan ketiga orang itu, menginjak token suara itu dan menghancurkannya. Pada saat yang sama, Lin Bai berkata, pergi dan temukan Zhang Tian dan Zhang Zhenqing. Zhang Hu kemudian bertanya, Saudara Lin, ini. Lin Bai berkata, murid sekte Canya. Wajah Zhang Hu pucat. Ketika dia mendengar tiga kata, Canyang Zong, dia merasa sedikit putus asa di matanya. Dia berkata dengan suara rendah, baiklah, orang yang baru saja berbicara dalam tanda itu adalah Elong, tuan muda yang nakal. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, jika ada bukan kebetulan, itu dia. Temukan Zhang Zhenqing dan Zhang Tian untuk membicarakannya terlebih dahulu. Lin Bai, bersama Zhang Miao dan Zhang Hu, pergi dengan cepat, mencari Zhang Zhenqing. Di saat yang sama, di istana ini, para pejuang sekte Canyang juga mencari jejak Lin Bai dan lainnya. Di dalam sebuah saluran, Zhang Tianzeng dengan senang hati memasukkan botol obat ke dalam tas penyimpanannya, dan berkata sambil tersenyum, sungguh benar datang ke alam rahasia naga putih kali ini. Dengan begitu banyak pil di tangan, saya pasti akan menerobos ke sana. Dunia baru lagi. Jika Lin Bai ada di sini, dia akan terkejut, karena Zhang Tiangang baru saja keluar dari ruangan yang bertanda, dan farmasi. Ini jelas merupakan tempat di mana pemilik istana ini mengumpulkan pil. Dan Zhang Tian benar-benar punya banyak pil di dalamnya. Sebotol ramuan naga dan harimau ini dapat diberikan kepada Zhang Hu. Dia adalah seorang praktisi seni bela diri, yang sangat berguna baginya. Sebotol pil yang Yan ini dapat diberikan kepada saudari Zhang Miao. Para wanita dan gadisnya menyukai kecantikan. Sebotol pil yang Yan ini dapat membuatnya awet muda selamanya. Botol Yunhai dan ini dapat diberikan kepada saudara King, pil untuk memperkuat fondasi dan memperkuat Yuan. Ketika saudara King menerobos alam, dia akan menggunakannya. Sebotol Wan King dan ini bisa diberikan kepada kakak Lin. Watak kakak Lin terlalu sombong. Dia pasti akan memprovokasi banyak lawan dengan karakternya. Jika dia terluka parah, pil ini bisa menyelamatkan nyawanya.
Zhang Tian menghitung pil di dalam tas penyimpanan dengan hati-hati dan berkata dengan gembira, "Sisa pil, saya memilih beberapa botol untuk digunakan sendiri, dan sisanya dapat diserahkan kepada keluarga." Saat Zhang Tianmei Zizi berbisik. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari saluran, "Apakah ada pil? Saya ingin tahu apakah Anda punya pil untuk saya." Mendengar suara ini, wajah Zhang Tian terkejut. Dia dengan cepat menekan tas penyimpanan, melihat ke atas dan berkata masuk suara dingin, "Siapa?" Di akhir bagian ini, seorang pria muda dengan rambut panjang dan selendang berjalan dengan kipas lipat di tangannya dan senyum kejam di mulutnya. Ketika pria itu mendatangi Zhang Tian, Zhang wajah Tian tiba-tiba pingsan.